bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah. Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya. Lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam bahasa manusia kita, hati itu ada di mana? Bukan ati rempelo ya. Hati dalam bahasa rohani itu adanya di mana? Kita punya anatomi, ada jantung, ada paru-paru, ada lever, ada ya, oke. Tapi hati, dalam kesadaran kita sebagai manusia, ada 3 hal yang akan mempengaruhi yang disebut hati itu tadi. Karena semua bahasa kita itu, apalagi orang Asia, sumbernya itu dari hati. Iri hati, panas hati, murah hati, dan segala macam. Tidak tahu ada sekitar berapa ratus kata dengan hati. Itu mau menunjukkan bahwa memang hati itu menjadi pusat pengendali apa yang akan keluar dari diri kita pada orang lain. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat 3 hal ini yang biasanya memang menjadi menusuk atau masuk ke dalam apa yang disebut hati tadi. 1, pikiran. 2, perasaan. Dan yang ketiga, gabungan dari itu menjadi reaksi-reaksi tubuh kita. Ambil contoh. Kalau orang sedang memikirkan tugas itu adalah sesuatu yang memberatkan, pikirannya itu tugas itu memberatkan, pelayanan itu memberatkan. Ketika ada orang datang untuk minta tolong, perasaannya sudah langsung wah, makin berat, jengkel, marah, tidak gembira. Reaksinya adalah
Bahasa Jawanya grundel gitu ya, ngedumel. Ya. Jadi pikiran dan perasaan ketika itu masuk ke dalam hati, lalu reaksinya itu sebuah reaksi-reaksi yang juga berdasarkan perintah pikiran dan perasaan itu. Oleh karena itu kita perlu mengembangkan yang disebut dengan kesadaran, awareness. Kesadaran yang bisa scanning, menyeken pikiran kita, perasaan kita, dan lalu apa yang keluar dari hati kita, entah itu perkataan, tindakan-tindakan dengan tangan kita atau badan kita yang lain. Kalau orang itu tidak suka pada seseorang, melihat saja sudah rasanya tidak mau gitu ya. Bahasa Jawanya melengos gitu ya. Karena di dalam pikiran dan perasaannya itu sudah negatif dulu pada orang lain. Nah, yang sangat penting untuk menjadi pengendali adalah kesadaran. Dan bagaimana kita melatih kesadaran ini? Kesadaran itu bisa kita umpamakan seperti pintu jendela gitu ya. Kalau pintu dan jendela itu bisa dibuka dan ditutup dengan baik, gedung itu akan berfungsi dengan baik pula. Kalau jendelanya dibuka terus, pintunya dibuka terus siang malam, ya mungkin lalu ada macam-macam masuk dan menimbulkan kerusakan. Kembali kepada kesadaran, kesadaran bisa dilatih. Dan salah satu teknik ampuh untuk melatih kesadaran adalah meditasi. Saya tidak pamer atau tidak ingin menggeret Bapak Ibu menjadi murid saya untuk meditasi. Tapi saya menyarankan Bapak Ibu melatih kesadaran agar bisa mengendalikan pikiran, perasaan, dan hati kita. Sehingga tidak menajiskan orang lain.